Om Swastiastu, Om Manu Bradah Kartawi Yantu Wiswata, semua makhluk berbahagia, terlepas dari belenggu penderitaan, mendapat pencerahan, keberuntungan, penuh dengan cinta kasih, kebahagiaan dan sinar suci, selalu menerangi dari segala penjara. Om Siddha Siddhi Sampurna Yanama Swaha. Bersyukur dan berbahagia kali ini Sugi Tarot Bali ingin berbagi sharing bersama teman, seorang anak muda. Kita ingin mencoba sedikit berbagi tentang keluh kesah, tentang yatnya di masa pandemi ini, apa yang harus kita lakukan yang tetap di jalan Dharma. Oke sahabat sejati, sahabat Tarot Bali, jika channel ini bermanfaat jangan lupa di subscribe dan juga di komen di kolom komentar dan juga di share, supaya channel ini terus bisa berkembang dan memberikan inovasi ilmu pengetahuan, berbagi sharing-sharing tentang ilmu alam semesta ini, tentang yatnya apapun itu, dan semoga semua bisa tercerahkan. Rahayu, pada kesempatan kali ini saya Sugi Tarot Bali kedatangan tamu ya, seorang anak muda kaum milenial. Mungkin ingin kita coba sharing sedikit apa kendala-kendala yang dihadapi di masa pandemi ini. Coba perkenalkan diri Rumun, silakan. Om Swastiastu, Swastiastu, Semeton Bali, Semeton Hindu yang ada di Bali, seluruhnya di Nusantara juga. Saya ingin sharing masalah keagamaan, yatnya, apalagi dengan masalah pandemi ini, sistem ekonomi yang lagi sulit sekarang ini. Apalagi kita agama Hindu di Bali itu mencakup masalah yatnya, ke tulus ikhlas, ke matur sembah ke Sayang Widi, ke sesama dan ke luhur. Masa pandemi ini juga lagi susahnya kita untuk mencari nafkah, untuk makannya susah, apalagi untuk mengaturkan yatnya ke sesama, ke dunia, ke dewa yatnya, contohnya kecil untuk Banten Saiban, Canang itu aja, sangat susah untuk hari ini lah. Jadi mikirin makan aja susah, ya. Apalagi kita untuk melakukan yatnya. Ya, bagaimana caranya biar kita tidak kepikiran hal itu, apalagi dengan seperti itu kita udah susah, apalagi punya pikiran, kita otak udah lapar, lihat dengan temannya agama lain seperti santai-santai kayak gitu, ingin agama ini, ingin agama itu, biar kita nggak seperti itu. Gimana caranya menanggulangi supaya kita tidak seperti itu, biar bisa kita melihatnya, menyambut beraya bisa, makan bisa dengan situasi seperti ini. Gimana pendapat Jero seperti itu? Ini pertanyaan yang bagus ya, dan kali ini saya ingin berbagi, bukan maksud menggurui ya. Menurut versi Tiang sendiri, versi Tarot Bali, banyak fenomena belakang ini, orang umumnya, pada umumnya ataupun oknum segelintir orang memaknai yatnya Hindu di Bali ini adalah sebuah pemborosan. Itu pemborosan. Kenapa pemborosan? Jadi sebelum saya merajuk kepada permasalahan, saya ingin bertanya kepada Aris ini, kaum milenial. Di masa pandemi ini, ketika kita punya uang 100.000, mana yang kita akan pilih? Kita akan membeli beras apa membeli canang? Coba dulu dijawab. Kalau menurut saya sih, kalau bisa kita bagi, kita beli beras dulu. Kalau manusia, pikiran orang kebanyakan sih beli perut dulu, kalau kita sisa itu baru kita bayarnya. Seperti itu. Ini udah tepat sekali jawabannya dari Ari ya, mungkin sudah
lumrahnya seperti itu. Lumrah seperti itu, sudah banyak mengetahui sedikit ilmu pengetahuan juga mungkin di channel-channel lainnya. Yang pertegas di sini, ketika kita memiliki uang 100.000 di masa pandemi ini, ya utamakan dulu isi perut dulu. Kita utamakan beli beras ya, penuhi dulu kebutuhan diri kita, keluarga kita, dan sisakan sedikit, apa sih artinya hanya sejimpit. Kita aturkan niatnya ini, tidak perlu canang ya, cukup apa yang kita masak, ibaratnya canang sahur atau uyah, daging betik sedikit, itu udah cukup. Kita aturkan banten saiban, ini contoh dengan hal yang simpel. Banten saiban kita aturkan di bungut pohon kalau bahasa kasarnya, di dapur, di jeding, kalau ada talenan disapu, di songsomba atau di pelinggih-pelinggih manapun. Makna dari banten saiban itu sebenarnya bukannya kita harus dipaksakan untuk mengatur, tapi merupakan rasa tulus ikhlas kita bahwa dari rezeki yang kita dapat ini kita kembalikan Rasa syukur ke alam semesta ini. Alam semesta ini apa? Di sini ada semut, ada lalat, ada nyamuk. Nah, ketika yatnya banten saiban ini kita aturkan dengan tulus ikhlas, dengan rasa syukur, kita udah bisa makan, otomatis ada semut, ada lalat menghinggapi banten saiban kita. Di saat itulah yatnya kita, apa yang kita aturkan itu diterima. Sampai saat ini beli sendiri belum pernah melihat penelitian bahwa yatnya yang kita aturkan itu diterima sama Tuhan. Tapi cukup kita melihat dengan kode-kode alam semesta. Kode-kode alam semesta. Satu contoh, ketika kita ngaturin banten saiban, di sini ada semut datang, dan pahami dah, belajar tentang semut itu, dia mempersiapkan dirinya sebelum musim hujan itu datang. Dia sudah menyiapkan makanan, dia bekerja, kemudian mengumpulkan makanan untuk disiapkan di masa hujan itu turun, dia sudah aman, dia sudah memiliki stok makanan. Nah, di sini terkadang kesalahan manusia itu tidak pernah mempersiapkan dirinya gitu loh. Dan terkadang selain juga ayatnya banten saiban, beli sering lakukan bersedekah kepada semut. Caranya bagaimana? Sedekah dengan semut. Ketika semut itu bergumpulan, kita bantu, kita berikan dia gula. Jangan rata-rata orang dikasih kapur ajaib, dikasih minyak tanah gitu. Kalau beli, kita bantu ringankan tugasnya dengan cara kita berikan dia gula. Seandainya kalau beli rekam itu semut itu luar biasa loh. Gula ini masuk ke dalam tanah, dia bergotong royong memasukkan, dan kita mempercepat tugasnya dia untuk segera bisa beristirahat, memiliki stok cadangan makanan yang banyak. Itulah juga termasuk yaknya, bukan hanya sekedar banten saiban, juga canang. Begitupun di dalam dunia nyata kita sesama makhluk hidup manusia juga saling tolong menolong, memberi, bukannya sekedar uang, ilmu pengetahuan. Kayak sekarang beli sharing, berbagi ilmu pengetahuan. Ketika beli dapat pengetahuan ini disaringkan, otomatis beli akan mendapatkan ilmu pengetahuan yang baru, dan itu kita akan bagi, kita sharing ya untuk kebaikan bersama-sama. Segitu penjelasannya, kira-kira bisa dipahami nggak? Kira-kira bisa. Gini, berarti itu secara nyatanya seperti itu ya, berarti bilang ya, apa namanya, kita
rasa tulus ikhlas mengaturkan yaknya dengan bantuan caiban seperti itu ya. Contohnya berarti dengan ditanda dengan bantuan caiban itu semut dan apa namanya buyung itu lalat itu lalat itu berarti itu salah satu contoh diterimanya ayatnya kita oleh alam semesta. Ya. Itu ya contohnya ya. Ya, contoh juga ada juga contoh kita ngodalin onden Banten maturan sebab bakat layak pajak meng gitu. Banyak seperti itu. Ya. Padahal sebenarnya ketika kita ngaturin odalan itu diambil meng itu ayam ya. Kucing. Itu dah kucing. Itulah salah satu contoh bahwa hayatnya kita itu diterima gitu. Jangan sampai kita ngerenggang tuh mengeluh gitu. Belum diaturkan onden atur saged cukup layak pajak meng gitu. Buat di sanalah kebahagiaan. Coba kita rubah pola pikir. Lais perdagangan gitu. Udah diterima. Belais berlaku gitu. Jadi kita rubah mindset kita ya. Rubah mindset itu ya. Dan kembali lagi jangan dibuat Beban. beban. Ada lagi salah satu contoh pemikiran saya lihat dari lingkungan orang upacara bersiapnya atau peudalan yang dasar dia berutang, ngambil utang untuk buat upacara seperti itu. Jadinya kan jatuhnya dia beban, bukan tulus ikhlas lagi. Habis upacara itu jadinya dia stres ya mikirin utang, bebannya itu lagi gitu kan. Berarti saya pikir kok kita bersedekah, kita beriatnya kok jadi beban ya pikiran tuh seperti itulah gimana ya. Iki Ampura sebelumnya mohon maaf jika ada yang tersinggung, dan kita di sini sharing dan berbagi. Ya. Jika ada yang punya komentar lain silakan kita bahas sama-sama di kolom komentar. Dan menurut pandangan tiang pribadi Niki Tarot Bali, iatnya itu adalah sebuah hutang. Apapun itu adalah hutang. Kenapa iatnya yang kita lakukan ini adalah sebuah hutang? Kita memakai dengan cara berhutang gitu loh. Coba kita telaah, jangan terkadang kita di Bali ini sudah terjebak pada status sosial. Adi pang kini, adi pang gitu, pang harus misi kini, pang harus misi gitu gitu. Bali dari pakem kita di Hindu Bali ini ada tahapan liste madya utama. Belum tentu Ampura niki, belum tentu yang utama ini diterima iatnya kita kepada Tuhan. Jangan sampai suut raga ngatur piodalan, lu raga saling curang, ya nyame, saling pisau. Ya intinya sebenarnya kita iatnya ini adalah tulus ikhlas, rasa senang, rasa cinta kasih itu. Pang rahayu aja konya pakai kenyam, senyum semua bersatu di keluarga, itu sebenarnya inti dari iatnya. Contoh kita ngodal, kita ngeraketin, kita mempersatukan saudara-saudara kita, nyamu semeton sami, ya kita ini bahagialah dalam tahap ini. Jangan sampai ipar terus sama ipar tuh saling cekcok, kakak adik itu. Intinya apapun ngodalan yatnya yang kita lakukan itu adalah buat kita semua ini merasakan kebahagiaan. Itu intinya dari sana, bahagia. Jadi beriatnya lah sesuai dengan kemampuan kita. Jangan kita melakukan yatnya itu dengan rasa terpaksa ya. Betul-betul lakukan dulu dengan tulus ikhlas sesuai dengan kemampuan kita. Begitu, biar nanti kita tidak terjebak gitu loh. Sud raga beriatnya mikirin utang, stres. Jadi percuma yatnya itu. Berarti nggak mesti ego dengan ego ya. Kebanyakan orang ego
mau nggak gengsi lah istilahnya, pilihnya mampunya dia beriaknya di bawah apa madya ya. Sekarang Mampunya dia di Madya, dia paksakan mengambil yang utama ya, gitu. jadi dia ngambil hutang lagi, beban lah untuk mengatur kayaknya itu. Jadinya jangan sampai menjadi beban. Padahal suatu agama apapun itu, agama saya lihat tidak, Tuhan itu tidak pernah membebankan satu umatnya untuk bersedekah, beriaknya khususnya, ya kan. Yang penting dari tulus ikhlasnya kita. Saya juga pelajari dari zaman dulu juga, leluhur kita, apa yang kita punya, apa yang ada di abian misalnya buah-buahan apapun itu, kalau apa yang kita punya itu dia aturkan, penting niat ikhlas kita. Sebenarnya itu dah yang utama sebenarnya. Itu yang utama, hasil kebun atau bunga setaman, bunga yang tumbuh di halaman rumah kita atau di kebun, itu yang sebaiknya yang kita persembahkan. Kembali kalau menurut beliau bukan sesuatu yang diaturkan ya, berlebihan ya. Persembahan tulus ikhlas gitu. Dan pahami juga ketika kita melakukan niatnya, pahami dari hal yang sederhana, apa itu prasida, apa itu biokawon. Jangan sekedar fenomena sederhana, tetap prasida, tetap biokawon, tetap tanpa mengetahui makna suksema, yaitu makna dari mebiak kawan adalah mebiak kala, mebiak kawan, biar kala unsur-unsur buta di dalam diri kita, benci, dendam, ego itu biar kawan, biar pergi. Prasida kita membersihkan diri biar kita, pikiran kita hening, fokus, karena kita akan memuja kebesaran beliau. Nah, itu salah satu contoh tentang iatnya. Apakah tanpa iatnya kita bisa hidup, kita makmur, bisa bahagia? Sebenarnya bisa. Nah, seperti itu. Terus apa contohnya kita hidup beragama tanpa beriatnya? Bisa hidup di Bali tanpa beriatnya seperti itu. Contohnya apa? Kembali ketika nih contoh kecil, sing idang nggak bisa kita mengaturkan Banten Saiban. Lupa aturin, tidak bisa mengaturkan lupa. Permen yang terkecil tidak bisa lagi, cukup itu sembah ya, cakupin tangan kosong itu. Kita mengembalikan semua unsur dengan ketulusan ikhlas kita gitu. Kembali pengendalian diri sini yang terpenting, terutama trikaya, berpikir, berkata, berbuat baik yang benar. Itu deraga saling curang, punya pikiran buruk sama seseorang, punya iri hati, dengki, itu percuma ayatnya. Kita landasi dulu dengan trikaya. Ketika kita tidak bisa melakukan trikaya, contoh di lapangan beli sering jangan marah atau jangan degedeg gitu. Susah beli, nggak bisa, makanya belajar. Dan inilah bagusnya kita di Bali ini, dibuatkanlah makna Banten untuk dari kita bayar itu semua penembusan rasa benci, dengki itu dengan iatnya Banten. Karena di sana ada timbal balik perputaran ekonomi di sini. Tukang Banten aman, ya sehari mangku ya man, dagang buah, dagang canang itu loh. Perputaran ekonomi itu bagusnya. Di samping itu kita mendapatkan feedbacknya ketika kita tidak bisa marah, kita bayar dengan Banten. Banyak yang setelah beli jabarkan tentang makna jangan marah, degedeg ini, semua menutup diri, tidak bisa aku seperti itu gitu. Makanya di sini belajar, latih diri, kontrol emosi, kendalikan emosi ini. Ketika selama ini kita beranggapan susah, kalau rasanya saya nggak marah beli gitu. Makanya di sini perlu kita bayar karma itu dengan beban tenan. Di sini kita bisa melakukan niatnya. Kembali dari tadi beli upas itu kan semua akan mendapatkan perputaran ekonomi itu. Dari dagang busung, dagang buah, termasuk pemangku dalam tahapan ini. Itu kuncinya sebenarnya ketika kita tidak bisa melakukan niatnya, dengan sabar, tenang, jangan marah gitu loh. Simple.
begitu. Jadi pada intinya kita melakukan niatnya itu, manusianya itu bersedekah, pada intinya harus pada kita mampu dulu ya. Jangan menjadikan beban, apalagi dipakai ego, gengsi. Saya mau biar jadi wah gitu, jadinya nggak ngena di rasa ikhlas dari diri sendiri gitu ya. Ini ada satu juga pertanyaannya dari teman agama lain ya, mohon maaf. Saya juga harus tanyakan seperti itu biar enggak jadi beban pikiran kita untuk beragama, apalagi kita mengaturkan tulus ikhlas bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang melahirkan kita. Contoh gini, kok bisa ya beli itu bisa mengaturkan canang, mengaturkan buah-buahan, mengaturkan Banten Saiban dengan ekonomi sesulit ini di masa pandemi ini. Masa pandemi ini apalagi dengan makannya susah, kok bisa buang-buang uang, apalagi dengan uang 1.000, 10.000 itu di canang kan, di harapan kan buang-buang, kesannya menghambur-hamburkan uang yang bensin mereka yang mereka tidak tahu gitu. Kok bisa seperti itu, mereka mikir pemborosan lah, seperti itu. Mereka kan tidak tahu beli. Malah kan wajar karena dia tidak tahu gitu loh. Kita wajib memberitahu dan memahami sebenarnya niatnya yang kita lakukan dengan mengaturkan canang, termasuk ada sehari di sana, itu adalah wujud syukur cinta kasih yang dilakukan tanpa beban, tanpa mengharapkan imbalan. Ada konsep membati ngale bati gitu loh. Bati. Nah, biar enggak kita mengatur niatnya, kita mengharapkan timbal balik. Jangan seperti itu. Nanti akan ada timbul rasa kekecewaan di sini. Itu ragu mengatur canang, mengendap, udah segala macam kita lakukan niatnya. Ini kita mendapatkan feedback, di situ kita akan menyalahkan Tuhan, menyalahkan dewa, menyalahkan leluhur gitu. Jadi ketika kita lakukan itu dengan tulus ikhlas, itu tidak akan menjadi suatu beban. Kita belajar dari unsur tanah lah. Unsur tanah itu seperti apa? Kalau Adik tahu tanah itu seperti apa sih? Bisa dijabarkan sedikit tentang tanah itu seperti apa? Tanah itu sifat tanah itu menurut saya sih bisa menerima apapun. Ya, universal menurut saya. Tanah itu contohnya dia bisa menghidupi, bisa menumbuhkan, bisa memelihara, dan banyak lagi. Tanah itu juga jadi tempat tinggal semua makhluk hidup. Jadi kalau kita bisa memahami unsur tanah itu, sifat-sifat tanah itu, kita tenang, sabar, damai, dan sifatnya memberi tanah itu. Ketika kita lemparkan satu biji cabai atau jambu, dia akan berbuah menjadi beribu-ribu biji cabai atau jambu. Nah, feedback ini sana ketika kita melakukan dengan tulus ikhlas, tenang aja, terima aja apa yang terjadi, maka unsur tanah di dalam diri ini, unsur kekayaan itu akan otomatis datang sendiri tanpa kita minta. Jadi kita harus tenang, kita harus sabar, walaupun kita dicaci, diinjak-injak, dimarahi, apapun dilecehkan. Tenang aja, ingat ketika kita ada yang menghujat, menghina, belajar ya jadi unsur tanah. Tenang dah pikiran kita gitu loh. Mayatnya pun kita tenang. Begitu. Banyak yang melakukan niatnya tanpa memahami tentang pola ini, namanya ini fisika kuantum ya, fisika kuantum. Apa itu kuantum? Kuantum adalah suatu benda yang tidak kasat mata, tapi kita bisa rasakan. Tadi beli bilang bahas bakti membalik ngale bakti ya, seperti itu kan banyak umat Hindu
umat Hindu kita mengaturkan sembah ke pura-pura, minta satu permohonan ngalih bakti ngalih bakti. Memohon mereka pada umumnya bukannya sujud syukur tapi malah minta dan pamrih lah istilahnya. Kayak untungan kok, bukannya mindset mereka sujud syukur ke hadapan beliau, bisa hadir di hadapan beliau di ajang, malah mereka saya lihat juga sharing kepada saya, minta inilah, minta itu, apa itu salah? Kan pada dasarnya mereka juga pada pembenaran mereka sih benar. Sama siapa sih saya minta? Kan sama beliau saya minta. Kan gitu, seperti itu konsep mereka. Memang sih benar, tapi yang sebenarnya sembahyang itu gimana sih? Karena menurut pribadi sini nih, Ampura kita sini berbagi ya. Ya sharing lah. Di mana kita boleh meminta, kembali kita pantaskan dulu diri kita. Ketika kita meminta sesuatu, mengharapkan sesuatu, pantaskan diri kita, apakah kita layak menerima sesuatu. Contoh dari kecil aja, kesehatan. Bagaimana kita ingin diberikan sehat, sedangkan kita tidak pernah berolahraga, makan sembarangan, itu salah satu contoh ya, itu loh. Jadi Tuhan yang kita salahkan. Jadi pantaskan dulu diri kita. Kita mau meminta sesuatu, apa yang sudah kita berikan di alam semesta ini. Jangan kan tayan sing nyampat di sanggah, kita nyapu di tempat suci, melakukan sedekah, amal kebajikan, menolong, membantu sesama. Itu feedbacknya secara otomatis apa yang kita inginkan akan diwujudkan secara nyata, tiba-tiba gitu. Saya selalu percaya dengan prinsip nothing impossible, tidak ada yang tidak mungkin kalau Tuhan itu berkehendak. Kembali pantaskan dulu diri. Ada juga satu pertanyaan di Komang. Sebelum kita melakukan persembahyaan Tita Yatra ke pura-pura itu, kadang-kadang orang tidak tahu tuh langsung ke pura tersebut. Karena tujuan ke Uluwatu, ke Besakih, ke misalnya ke Gobong. Kadang saya lihat kebanyakan tidak sembahyang ke merajanya dulu, malah ngalih ke pura-pura gitu lah, ngubur betara intinya gitu. Bahkan betara yang pedidi di rumah gen sinten bakti ini gitu. Nyampat sinten kanti lumutan, nak orang zaman sekarang tuh demen kaden gitu. Padahal betara jumah gitu. Konsep orang zaman dulu luhur kita aja, kita sembah harung telu kan bercukup itu lah. Sana ada dewa kita sebenarnya. Kadang-kadang kan seperti itu saya lihat, kok mereka manaktirikan sanggahnya. Seperti apa di fenomena seperti itu? Fenomena seperti itu ya. Jadi kalau menurut pandangan beli sendiri, ini kembali Ampura kalau Benten Iwang, kalau pemahaman beli sebelum kita melakukan Tirta Yatra ke tempat-tempat suci, wenang wajib kita harus maturuning dumun satu di rumah kita ini ada penunggun karang, misalnya menduwi karang natah di rumah ini turuning. Setelah itu kita minta izin dulu sama leluhur supaya apa yang kita lakukan, perjalanan kita nangkil ke ajang beliau itu benar-benar kita bisa selamat. Itu dulu intinya, selamat. Dan jangan sampai kita memohon sesuatu, meminta sesuatu di pura itu gitu loh. Banyak yang salah persepsi ini. Mohon maaf jika ada salah ya. Contoh, di mana saja kita boleh meminta nunas. Satu, dari yang guru, dewayang, leluhur itu di kawitan itu wenang boleh kita meminta sesuatu, termasuk rezeki boleh itu. Dalam kayangan itu boleh kita lunas. Dan ketika kita keluar, contoh ke Uluwatu nih nangkil, jangan sampai kita ke sana gada duduk hanya untuk selfie,
untuk di status media sosial gitu. Ketika kita nangkil contoh ke Pura Uluwatu ini, kalau menurut beliau ini mengibaratkan ketika kita sudah mendapatkan rezeki seizin Ratu Penunggun Karang yang ada di rumah kita, di merajaan leluhur kita diberikan restu berupa rezeki. Rezeki ini adalah sebagai simbol bahwa kita ini udah sukses menjadi manusia, kita mendapat rezeki. Datang ke hadapan beliau ada sebagai rasa sujud syukur. Sugro Ratu Peluru Titian Nangkil Merapan Prasodan Pejati ini gitu. Rasa syukur di sana. Kita mengembalikan, kita sudah mendapatkan rezeki, kita kembalikan lagi ke beliau. Kita mengembalikan itu tanpa ada embel-embel apa-apa sana, hanya rasa syukur di sana, tidak boleh meminta. Banyak juga nih fenomena, maaf, linggih di Ratu Niang, contohnya orang pedagang-pedagang di Tanah Kilap, orang nangkil dia mengharapkan sesuatu dagangannya itu laris gitu loh. Kalau pandangan beli kembali ke konsep itu membakti. Itu. Sebenarnya ketika kita lais mendagang itu cukup tulus ikhlas sana istilahnya, rasa syukur yang kita aturkan di sana gitu loh. Kembali di pura itu ya kembali akan ada perputaran ekonomi juga di sana gitu. Dengan kita mengaturkan itu otomatis kita kan membeli busung, kalau kita buat itu kita membeli buah segala macam. Kita bisa melakukan yaknya dengan pedagang-pedagang itu semua, termasuk pemangku di sana, kita ngaturin sesari di sana. Ketika kita lakukan dengan ikhlas, betul-betul tanpa modus atau motif sesuatu, kita mengharapkan sesuatu, itu akan kembali lebih terhadap kehidupan kita, begitu. Dan banyak juga fenomena yang pernah sampai kepada beli tentang keluhan Subenangkil kemumai nu gen mone-monean gini itulah ngeluh di sana karena motif awal dia sudah tujuan ya, dia udah punya visi misi mengharapkan sesuatu. Dan hati-hati dengan pengharapan, itu bahaya. Boleh berharap tapi kita jangan terlalu berharap gitu loh. Jangan sampai kita nangkil pocol, jangan nangkil kamu. Banyak yang seperti itu loh. Dia melakukan keluh kesah gitu loh. Orang purane nangkil ke sini dibilang kita nangkil ke pura ini besoknya akan dapat rezeki. Kita tahu dia sendiri nangkil tahu tidak mendapatkan rezeki gitu. Itulah akan terjadi kan. Lakukanlah semua itu dengan tulus ikhlas itu, tanpa ada motif maksud terselubung gitu loh, modus dalam hal ini gitu. Yang kayak tadi bilang itu pantaskan diri dulu ya. Pantaskan diri dulu. Seperti apa? Kita kesehatan ya pantaskan diri dulu, kita sehat, hidup sehat. Makanan, minuman, olahraga kita pantaskan dulu. Jadi percuma kita memohon tapi kita tidak pantas kehidupan sehari-hari kan seperti itu. Layakan dulu diri kita, apakah kita berhak untuk mendapatkan sesuatu, mendapatkan materi. Yang kita inginkan. Simpel, dan di pandemi ini kita betul-betul diajarkan memakai masker, jangan terlalu banyak omong di sini istilahnya. Iya benar. Lebih introspeksi diri, merenung, masuk ke dalam. Dan mungkin nanti di season selanjutnya beliau akan bahas sedikit bagaimana unsur tanah itu. Kita belajar tentang unsur karena di dalam tubuh manusia ini ada 4 elemen, yaitu tanah, api, udara, dan angin. Dan kita cukup berfokus di 2 tahapan ini, yaitu di tahapan unsur tanah. Ketika kita bisa mengerti, memaknai, tahu maksud dari unsur tanah itu, kita akan tenang melakukannya, tulus ikhlas. Ketika unsur api dominan, rasa benci, marah itu percuma.
ketika kita sembahyang atau bantuan sahabat dengan basang gedeg, marah, benci, bukan dewa yang kita aturkan, tapi Buddha di sana. Buddha Budi Kala Kali itu. Maukah kita seperti itu? Maka kembali kendalikan dulu diri kita. Kembali jangan marah atau deg-deg, itu aja. Simple, jangan dibikin ruwet. Pokoknya kita di Bali ya, khusus dia di Hindu dan Ampura, kita di sini sharing, berbagi, bukan menggurui, dan semoga bermanfaat dan semoga tercerahkan. Mungkin ada nanti season 2 nih. Mungkin. Banyak kita akan bahas nanti pertanyaan-pertanyaan yang umum yang ada di lingkungan lah istilahnya. Kita akan tanyakan, kita akan bahas, kita sharing lah. Kalau misalnya ada masukan, nanti bisa di komen lah. Bisa di komen, karena kita ini sama-sama belajar dengan menambah ilmu pengetahuan. Kira langkung sinap Paramasanti. Om Santi 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 Om. Begini nih, agak sedikit melenceng ya. Banyak fenomena saya lihat kita, maaf, seperti ini dasar. Banyak saya lihat fenomena di pura-pura. Contohnya gini, gimana saya ngomongnya ya, bertanya ya, paguyuban, istilahnya paguyuban, kayak sekarang tuh aliran ya. Kita kan data dasar agama kita Hindu Dharma di Bali, kan Hindu Dharma. Kok banyak saya lihat aliran yang sedikit melenceng cara sembahyangnya ke pura-pura. Emang sih cara mereka tuh menurut mereka sih benar, tapi kok kita dari sekolah kita SD sampai leluhur kita kok jauh melenceng, apalagi berani jauh dari pakem cara sembahyang di pura seperti itu. Apa sih dampaknya dan gimana cara kita tuh biar kembali pakem seperti itu? Apa itu benar apa salah atau bagaimana Bi? Karena kembali itu kurangnya pemahaman kita sebagai Hindu di Bali ini ya, dengan tidak memaknai dengan unsur-unsur yaknya. Contoh tadi aja beliau udah bahas apa itu prasida, apa itu boyakawan, apa itu bejati. Coba kita gali lebih dalam itu loh, bahwa setelah beli cek lakukan gini riset juga, bahwa Weda atau Bhagavad Gita ini sudah dimix sama leluhur pengisir kita, dan terciptalah lontar-lontar itu. Dan kurangnya juga pemahaman dan menganggap iatnya ini adalah suatu berat. Datanglah suatu aliran yang membawa sesuatu iming-iming, mungkin iming-iming masuk surga. Jangan lakukan seakan-akan mendewakan manusia.